Bapa di surga, kami naikkan pujian syukur, terima kasih atas perkenanan-Mu ya Tuhan. Kami boleh ada pada hari ini. Kami sadar hidup ini adalah untuk Engkau, untuk mempermuliakan Engkau. Selama kami masih bernafas, Tuhan beri kami waktu untuk Tuhan. Dan disinilah tempatnya kami datang menghadap Engkau. Engkaulah yang kami muliakan dan agungkan, kami nyanyikan, kami tinggikan. Terima kasih Tuhan, kiranya pujian penyembahan kami bagaikan narwastu yang harum di hadapan Tuhan. Tuhan berkenan kiranya atas semuanya. Saatnya firman-Mu akan dibentangkan, kami buka hati kami. Kami mohon Tuhan urapi kami semua. Kami semua yang hadir pada pagi hari, bahkan yang ada di rumah masing-masing. Kami mohon tuntunan, pimpinan dan urapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan terima firman-Mu. Amin. Tetap berdiri, kita membuka kitab pembacaan yang terakhir kita. Saudara-saudara, Bilangan pasal 36. Saya mendapatkan arti yang baik sekali dikaitkan dengan keadaan sekarang. Dengan jumlah anak-anak Selafehat ini, kita mendapatkan jembatan untuk masuk ke Matius pasal 25. Tetapi saya ingin membacakan ini dulu bersama-sama. Di dalam pasal 36 ini, kitab Bilangan, kita melihat ayat 10 sampai ayat 13 saja. Ini sebenarnya syarat perkawinan anak-anak perempuan yang mempunyai hak waris. Ini ada kaitannya dengan pasal 27 yang sudah saya khotbahkan. Jadi 2 minggu ini kita ambil dari Selafehat ini ya. Pertama, kebersamaan yang begitu kuat. Dan kedua, waktu yang mereka harus menunggu. Ya. Kita lihat di ayat 10. Pasal 36 kita membaca bersama-sama. 2, 3. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah diperbuat anak-anak perempuan Selafehat. Maka Mahlah, Tirsa, Hogla, Milka dan Noa, anak-anak perempuan Selafehat, kawin dengan anak-anak lelaki dari pihak saudara-saudara ayah mereka. Mereka kawin dengan laki-laki dari kaum-kaum Bani Manasye bin Yusuf, sehingga milik pusaka mereka tetap tinggal pada suku kaum ayahnya. Itulah perintah dan peraturan yang diperintahkan Tuhan pada orang Israel dengan perantaran Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Jericho. Silakan duduk Bapak Ibu. Kalau kita tidak usah membaca, tetapi kalau saudara kembali melihat di pasal 27, di sana adalah hak waris bagi anak-anak perempuan. Dan itulah yang diperjuangkan oleh 5 anak dari Selafehat, keturunan Bani Yusuf. Di sana mereka mengingat dan menuntut hak mereka dari ayah mereka karena ayahnya telah mati, sehingga 5 anak ini mereka bersatu, mereka menuntut hak dari ayah mereka. Ya. Dan itu berkenan kepada Allah. Itu dikatakan Alkitab, Allah ya, kalau saudara membaca itu di dalam ayat 6, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, perkataan anak-anak perempuan Selafehat itu benar.
Itu pasal 27 ayat 6. Apa yang diucapkan oleh 5 anak ini benar. Bahwa ayah mereka mempunyai warisan. Jadi saudara, mereka bersekutu dan mereka bersama-sama menghadap Musa dan Musa menghadap Tuhan. Dan Tuhan mengaminkan ya bahwa ayah mereka akan mendapatkan warisan itu. Tetapi di pasal 36 di sana ada persyaratan. Ada sesuatu yang harus dilakukan. Dan di antara pasal 27 sampai ayat pasal 36 ini ada tenggang waktu di mana persyaratan itu harus dilakukan. Harus mereka lakukan seperti yang ditentukan. Jadi Tuhan membuat satu solusi kepada anak-anak ini untuk mereka mendapatkan. Ya, bagi Musa ini sesuatu yang memang menjadi satu masalah. Tetapi waktu Musa menghadapkan ini kepada Tuhan, maka Tuhan membenarkan. Tetapi ada persyaratannya. Mereka kalau menikah, jadi menunggu. Kalau menikah, maka mereka harus menikah dengan keturunan dari Yusuf juga. Ya. Mereka tidak boleh menikah dengan keturunan dari suku-suku lain. Kalau mereka menikah dengan suku-suku lain, maka terbelah dua warisan itu. Mereka tidak mendapatkan sepenuhnya. Itu persyaratan-persyaratan, saudara. Tetapi yang saya mau coba mau jembatani di sini bahwa bagaimana mereka harus menanti, mereka harus menikah dulu baru mereka mengalami apa yang dijanjikan itu. Saya coba menjembatani di sini. Pertama, di khotbah yang lalu persekutuan atau kelompok yang bersatu mempunyai daya dobrak, daya serang yang kuat, saudara-saudara. Tapi bagian yang kedua ini, apa yang mereka tuntut harus mereka lakukan, tetapi ada waktunya. Mereka harus tiba pada tuntutan itu diaminkan, dibenarkan. Mereka harus menikah dulu. Nah, saudara-saudara. Jadi ada jangka waktu. Mereka harus menikah, baru mereka mendapatkan full dari apa yang mereka tuntut, saudara-saudara. Nah, saya ya memang bukan kebetulan, saudara-saudara, kita tidak pakai istilah kebetulan, tetapi Alkitab ini begitu sangat nyambung ya. Saya mengambil di sini tentang 5 anak Selafehat ini. Mereka bersatu, mereka menuntut, mereka menunggu sehingga mereka mendapatkan apa yang mereka minta melalui Musa. Nah, kita sudah bisa membayang-bayangkan ini. Apa gembala, mau kemana gembala ini kira-kira ya. Saya kira sudah saya katakan tadi di Matius pasal 25. Kita lihat di sana, saudara-saudara, Matius pasal 25, saya kira ini saya sendiri sudah berapa kali khotbah tentang Matius pasal 25 ini, saudara-saudara. Saudara juga mungkin sebagai jemaat sudah berapa kali dengar tentang khotbah tentang Matius pasal 25. Tetapi Alkitab, kita semua sering diberi penjelasan, firman itu selalu harus diterima, saudara-saudara. Firman itu harus disampaikan dan umat Tuhan harus menyambutnya dengan senang. Harus menerimanya dengan terbuka. Ya. Tidak boleh ada sungutan. Ya, tidak boleh. Karena firman itu makanan setiap hari. Sama seperti Israel makan mana 40 tahun. Waktu mereka bersungut, Tuhan marah. Tuhan tidak kehendaki. Mereka harus nerimo apa yang dari Tuhan. Saudara-saudara. Nah, ini pagi kita lihat di Matius pasal 25.
Saudara, supaya tetap baru dan tetap hangat, kita baca bersama-sama satu bagian ini. Ayat 1 sampai ayat 13. Ayat 1 sampai 13. Saya pertama baca, berikut saudara lalu bergantian. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tapi tidak membawa minyak. Sedangkan tapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Saudara-saudara, ada kesinambungan di sini ya, 5 wanita anak Selafehat dan 5 anak dara bijak dan 5 anak dara bodoh. Saudara-saudara ya. Kalau kita lihat kebiasaan di Israel, kalau ada pernikahan maka setidak-tidaknya 10 orang yang akan menyaksikan perkawinan itu. Artinya mereka harus menjemput mempelai laki-laki itu di tengah malam. Nah, di tengah malam itu diwarnai dengan lampu-lampu supaya mempelai laki-laki itu dapat berjalan dengan bebas, tetapi juga merupakan satu hiburan dan satu pernyataan bahwa ada mempelai yang datang. Saudara-saudara ya. Jadi ke-10 orang ini, wanita ini, mereka dipersiapkan oleh tim, oleh panitia tentu, untuk supaya mereka menyambut kedatangan mempelai laki-laki itu. Mereka bukan mempelai wanita, tidak ditulis di situ. Tapi mereka hanya penggembira, tetapi juga mereka ditentukan untuk menyambut mempelai pria itu, saudara-saudara. Nah, disinilah kita diberikan satu pembelajaran bahwa kalau disuruh mempersiapkan sesuatu, kita harus jeli, kita harus pinter-pinter. Kita harus menganalisa situasi dan keadaan dan apa yang diperintahkan, apa yang harus dipersiapkan. Nah, itu sebabnya 5 anak dara ini terpecah atau 10 ini terpecah menjadi 2. Tidak kebetulan disebut 5 lawan 5, tetapi ini adalah sebagai satu peringatan ya, bahwa orang Kristen pun di dalam menanti kedatangan Tuhan terbagi. Tidak ada yang netral di sini. Tuhan sudah memberikan satu pembagian yang jelas bahwa bodoh atau bijak. Saudara-saudara ya.
Jadi saudara perhatikan bahwa pemikiran kita, ya, berpikir kita harus benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau saudara melihat Kolose pasal 3, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Tetapi di ayat lain Paulus berkata, jangan melebihi batas kemampuan kita berpikir. Jadi berpikir kita, Tuhan menarik melalui Paulus dengan cara disesuaikan dengan kemampuan kita, saudara-saudara. Nah, 5 yang pinter ini, mereka pinter, mereka sesuai dengan ukuran itu. Tetapi yang bodoh, mereka tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, saudara-saudara. Itu sebabnya mereka disebut bodoh. Nah, di sini saya katakan bahwa orang Kristen, ya, sama, kita selalu kembali ke kitab Kejadian, keturunan Abram, ya semua sudah tahu ya, bukan? Ya, kualitas apa saudara-saudara? Kualitas pasir dan kualitas bintang-bintang. Ada kesamaan di sini, artinya dalam kualitas saudara-saudara. Ya. Kekristenan dia akan tiba pada kualitas, ya. Bukan jumlah, bukan semaraknya, hebatnya, jumlah, hebatnya promosi, bukan di situ, tapi mutu. Mutu dari anak-anak Tuhan itu akan terlihat nanti, bijak atau bodoh. Saudara-saudara, di sini kita ditarik untuk berpikir bahwa kenapa mereka bisa bodoh, kenapa mereka bisa pinter. Ya tentu, kalau disebut bodoh karena pemikirannya tidak tajam. Ya, kalau kita lebih kembangkan ya orang bodoh akan kelaparan. Itu kira-kira. Orang pinter dipromosikan malahan akan duduk dengan raja-raja katanya. Ya. Ini perbedaan yang menyolok saudara-saudara. Ya. Nah 5 ini kita harus salut dan kita harus berusaha untuk mencontohi saudara-saudara. Apa yang harus dipersiapkan. Berjaga-jaga di sini bukan sekedar hanya tunggu dan tidak ada persiapan lain. Ya, berjaga-jaga. Pertama, pribadi masing-masing harus punya kesiapan moral. Kalau kita rohanikan, kesiapan moral. Ya. Lalu dia ditunjang dengan apa yang harus dipersiapkan secara lahiriah, saudara-saudara ya. Ya tentu apa tadi itu pelita, minyak dan persiapan itu. Itu yang mendukung persiapan moral kita, saudara-saudara. Rohani kita ditunjang oleh hal-hal yang kita miliki. Ini bagus sekali, saudara-saudara ya. Jadi jangan menganggap enteng apa yang kita miliki, ini duniawi. Tidak, Tuhan memberi kepada kita hal-hal lahiriah untuk kita pakai bagi kemuliaan Tuhan. Ya. Kalau kita hanya mementingkan diri kita sendiri, kita seperti di kitab Lukas, seorang kaya yang bodoh hanya untuk dirinya sendiri, itu berbahaya. Alkitab berkata bahwa kita menerima, kita diberkati, tetapi kita juga harus memberkati orang lain. Saudara-saudara, maaf, saya suka pagi-pagi saya suka jalan, selesai doa, ini tukang beca tiap pagi tidur di situ, saudara. Tidur di situ dia. Saya dekati, Pak, tekondi sampean, Lamongan. Wih, terus sampean kok tidur sini? Ya saya pindah dari depan sana, pagi-pagi sekali jam 3 saya pindah di sini. Biar angin enak di depan gereja katanya. Terus sampean
Pendapatannya ya opo, aduh ya tukang becak Pak. Nek pulang ya, nek ada duit tak pulang Lamongan, nek ndak ada anaknya piro 3. Tapi aku sudah punya cucu, umur piro 60-an. Waduh, tukang becak 60-an. Saudara. Saya jatuh kasihan lagi saudara. Saya ambil, maaf ya ini supaya kita sharing ya. Saya kasih dia, waduh, saya bisa membagi walaupun sedikit saudara-saudara ya. Kita harus praktekkan kata kasihan dan kata memberi. Kita jangan sampai cuma dikasihan. Tetapi mari kita lakukan firman Tuhan. Saudara. Bukan sekedar untuk dilihat orang, tidak itu. Kita mau melakukan lagi. Saudara. Ya. Saya lihat lagi tukang sapu. Aduh tiap pagi dia sapu, saya kejar lagi dia. Saudara, hati ini harus melakukan firman Tuhan. Itu yang di setiap hari kalau saya doa, saudara, selalu lakukan. Apa yang engkau bisa lakukan, lakukan. Lakukan. Saudara, saya ingat nanti ada masuk di 2 Petrus pasal 1 itu. Pada akhirnya persiapan rohani yang menanjak itu, dia akan tiba pada mengasihi semua orang. Memang pertama sesama kita, sedulur kita atau segereja kita, seiman kita. Tapi berikutnya semua orang. Nanti kita tiba di situ. Karena ini perkembangan rohani, saudara-saudara. Nah, kita kembali ke 5 anak darah ini yang bodoh dan yang pinter, yang memperhatikan peraturan-peraturan pernikahan dengan yang tidak. Karena waktu jua yang akan menentukan. Saudara bisa bayangkan waktu mereka merasa habis minyak mereka. Waduh, itu seperti satu bom. Kami kehabisan. Mempelai datang. Song-songlah dia. Waktu mereka berdiri semua, matilah lampu mereka. Tetapi yang pinter, mereka tertawa saja. Mereka gembira karena mereka mempersiapkan. Saudara, itu sebabnya dikatakan mengantuklah mereka karena terlambat. Di sini ada arti di situ, saudara. Ya. Bahwa dengan mengantuknya mereka berarti minyak ini semakin habis. Nah si bodoh ini semakin habis. Tapi tidak ada buli-buli persiapan. Tapi 5 yang pinter ini. Walaupun mereka tertidur. Walaupun minyak di pelita itu mulai habis. No problem bagi mereka. Karena mereka sedang mempersiapkan. Sudah mempersiapkan. Apa yang dibutuhkan ini saudara-saudara. Ya. Kita akan senang sendiri kalau kita pinter, kalau kita bijak, kalau kita mengetahui aturan-aturannya. Saudara-saudara. Ya ini, saya kira mereka mengetahui aturan-aturan persiapan-persiapan untuk menyongsong kedatangan mempelai itu, laki-laki itu. Saya katakan tadi, kita akan senang sendiri, kita akan menuai sendiri, kita akan bangga, kita akan menerima kebahagiaan. Saudara-saudara. Kalau kita ikuti aturan, kalau kita mengerti persyaratan-persyaratan, kita kembali lagi. Kalau kita ikuti firman Tuhan, kita akan berbahagia, saudara-saudara. Bukan berbahagia ditopang oleh keadaan, ya bisa saja. Ada topangan lahiriah, ya puji Tuhan. Tetapi di dalam ini dia disentuh oleh Roh Kudus, saudara-saudara. Ya. Dia disentuh dengan kedamaian dari surga. Asal kita melakukan perintah Tuhan. Kaitannya begitu kuat sekali. Kalau kita melakukan, saya ajak kita baca lagi supaya baru lagi ya. Yesaya pasal 40 berapa itu?
Yesaya 48. Saya rindu kita ikuti ayat itu, baca ayat itu. Ayat 17 dan ayat sampai 19. Coba saudara ikuti pembacaan ini. Baca ayat itu. Yesaya 48 ayat 17 sampai 19. 2, 3. Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya ya tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Berikut. Aduh, perjanjiannya begitu padat, saudara-saudara. Jadi 5 anak darah yang bijak ini, mereka alami sesuatu yang pantas, yang harus mereka terima. Mereka masuk sama-sama dengan mempelai, mereka masuk pesta. Mereka menikmati, saudara-saudara. Menikmati di dalam pesta itu. Kegirangan, keceriaan, apalagi makan pasti enak kalau pesta, saudara-saudara ya. Tetapi yang kita perhatikan di sini supaya kita benar-benar ikuti aturan, ikuti perintah Tuhan, ikuti persyaratan-persyaratannya, saudara-saudara ya. Ikuti apa yang menjadi persyaratan bagi pernikahan, ya, bagi pesta itu nanti. Nah, kalau kita perhatikan tentang 5 yang bodoh ini, maka sedikit kita bisa lihat dan kita bisa pelajari. Dan jangan sampai demikian kita. Jangan sampai kita sama dengan 5 yang bodoh ini. Kasihan mereka ketok pintu. Sudah tertutup. Sudah tertutup. Sama dengan waktu Nuh. Waktu itu berjalan begitu lama, tetapi orang-orang santai, saudara. Orang-orang tidak mempersiapkan kehidupan mereka. Sudah dikatakan bahwa Nuh sudah beritahu akan ada hukuman. Tapi orang-orang, kenapa? Orang-orang lebih berat lihat dunia ini. Wah, dunia ini enak ini, dunia ini senang. Apalagi orang yang punya kans, punya waktu-waktu untuk melakukan, apalagi berbuat dosa, menyenangkan, bisa memperkaya dengan cara-cara yang salah, bisa melakukan hal-hal yang duniawi, menikmati, ya itu hedonisme, ya, dan apa saja semua itu, materialisme semua itu. Tetapi saudara-saudara, waktu kita tidak bisa tentukan. Ada satu saat waktu itu akan menjadi penentu. Bayangkan di waktu Nuh itu orang-orang mau ketuk pintu bahtera, tapi Nuh bilang, maaf, Tuhan yang kunci, bukan saya yang kunci. Kalau Tuhan yang sudah tetapkan, tidak ada satupun yang bisa menggagalkan. Tidak ada satupun yang bisa interupsi, saudara-saudara. Oleh sebab itu mari kita belajar dalam keadaan-keadaan sekarang ini. Apa yang perlu dipersiapkan. Memang disebut menjelang Tuhan datang. Saya suka berpikir menjelang Tuhan datang. Kalau Tuhan belum datang, kita mati duluan. Kapan Tuhan datang? Itu sebabnya disebut berjaga-jaga. Ini mempunyai pengertian berjaga-jaga karena kematian kita tidak tentu kapan. Dan juga Yesus akan datang, kedatangan Tuhan itu pasti. Cuma kita akan selalu didahului dengan kematian kita. Itu yang betul. Sesudah itu waktu Yesus datang, bagaimana? Saudara-saudara, bagaimana orang mau
mempersiapkan, dia tidak tahu dia kapan mati. Itu sebabnya dengan waktu-waktu seperti ini orang suka mengulur-ulur waktu. Bahkan cuek saja. Itu berita lama, itu berita orang-orang sudah stres katanya. Itu berita-berita Tuhan mau datang. Sama seperti hendaklah kamu kerja di waktu hari. Kalau malam tiba, apa arti itu? Kalau malam tiba, kamu tidak bisa kerja lagi. Itu artinya waktu kamu mati, kamu tidak bisa kerja lagi. Ya. Jadi ini pengertian, ini mari kita ambil lalu kita terapkan. Bagaimana saya berjaga-jaga dalam keadaan bagaimana saya harus berjaga-jaga. Nah, tentu saudara-saudara saya ada ambil 2 poin di sini. Persiapan untuk menanti itu semua. Pertama, ketekunan di dalam iman. Ini bahasa rohani yang sudah populer. Dan ini bahasa rohani yang selalu dikumandangkan. Bagaimana ketekunan kita atau kesiapan kita di dalam iman kita kepada Kristus. Paulus berkata apa di 2 Timotius 4, saudara-saudara, perhatikan di sana. 2 Timotius pasal 4. Dari 3 hal yang dia lakukan itu, saya ingin kita lihat bagian yang terakhir. 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7. Ada 3 poin di situ, tapi yang terakhir itu yang menentukan, saudara. Mari kita baca bersama-sama semua ayat 7, 2, 3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. 2 bagian secara jasmani. Dia sudah bertanding. Dia sudah finish, bagus. Tapi yang ketiga ini yang dia rohanikan dan ini yang penting. Pelihara iman. Jaga iman. Saudara-saudara, iman yang sejati. Aku telah memelihara iman. Aku telah menjaga imanku pada masa ujian yang berat. Saudara lihat di 2 Korintus pasal 11 kan? Saya kaitkan itu di sana. Bagaimana Paulus memberitahukan tentang pengalaman pelayanannya. Kita semua tahu ya tentang Paulus ini 3 kali perjalanannya itu semua adalah untuk penginjilan. Dan saudara perhatikan bagaimana dia harus berjuang. Dia harus berjuang sehingga di pasal keempat tulisan kepada Timotius ini dia sudah memasuki babak-babak terakhir. Darahku mulai tercurah. Artinya dia sudah mau mati di Roma. Darahku mulai tercurah. Tapi dia kembali flashback ke belakang. Aku telah bertanding dengan baik. Aku telah sampai di finish. Aku telah memelihara iman. Aku telah jaga imanku. Supaya imanku tetap sejati kepada Tuhan. Supaya imanku tidak dikotori. Imanku tidak ada hal-hal yang salah. Dia jaga iman, saudara. Kalau saudara perhatikan tulisannya kepada Timotius pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 6. Semua dia memberitahukan tentang dia tegar berdiri di Injil Tuhan itu. Dia menginjil, dia mengimani Injil itu, saudara-saudara. Ya sampai-sampai kemarin Pak Alfa khotbah Roma pasal 1. Injil itu adalah kekuatan Allah. Dan itu dia alami lebih dulu. Paulus alami kekuatan Allah itu. Itu sebabnya dia berani berkata, Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan bagi semua orang yang percaya kepada dia. Jadi saudara lihat bahwa Paulus tidak bergeser sedikit pun di dalam imannya kepada Yesus Kristus. Dia begitu kuat, dia begitu tangguh, diserang
dalam keadaan ujian yang berat. Kita ulangi lagi 2 Korintus pasal 11. Luar biasa pengalaman ini ya saudara-saudara. Saya kira belum ada orang yang punya pengalaman seperti Paulus. 2 Korintus pasal 11 ayat 23. Sudah kita mulai lihat sedikit di situ. 2 Korintus pasal 11 ayat 23. 2, 3. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah. Ayo saudara-saudara. Lima kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang Yahudi, dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebutnya banyak hal lain lagi. Urusanku sehari-hari yaitu. Ya sampai di situ saja dulu. Ini Paulus tidak menambah-nambah ya, pengalaman dia. Tapi itu yang dia coba tulis. Inilah pengalamanku. Aku menghadapi ujian yang berat. Sering dalam keadaan putus asa. Tapi Tuhan membuka jalan katanya ya. Banyak kesusahan. Ya. Diserang guru-guru palsu. Ya. Serang guru-guru palsu. Dan ditinggalkan oleh sahabat-sahabat. Ini sesuatu yang menyentuh hati, menyentuh fisik. Dia lelah, dia bekerja keras. Tapi dia tidak pernah mengeluh, saudara-saudara. Dia ambil contoh Yesus. Itu sebabnya di pasal 1, 2 Korintus ini saudara-saudara lihat. Di pasal 1, pasal 11, bukan pasal 1, pasal 11, 1 Korintus pasal 11, 1 Korintus pasal 11 ayat 1. 1 Korintus pasal 11 ayat 1. Di sana Paulus mencontohi Yesus. Bahkan dalam bahasa lama disebut meneladani. Mencontohi Yesus dengan persoalan-persoalan dan banyak kesusahan. Dengan ujian-ujian yang berat. Paulus contohi Yesus tidak pernah mundur semeter pun. Tidak pernah mengeluh. Jangan sampai mari kita mulai belajar dari yang benar. Saudara. Kita belajar dari Yesus, dari Paulus. Paulus berkata, ikutlah teladanku. Aku sudah meneladani Yesus. Mari kita teladani hal-hal yang baik. Apalagi ini firman Tuhan. Saudara kalau menghadapi masalah. Atau itu apakah itu kaitannya dengan pelayanan di Raja Wali. Atau saudara sedang bekerja dimanapun. Mari saudara belajar. Pandang Yesus. Hentikan pengeluhan. Bahkan Alkitab Paulus berkata. Ucapkan syukur dalam segala hal. Di dalam ucapan syukur itu ada kuasa, saudara-saudara. Ada kuasa. Ya, ada kuasa. Luar biasa, saudara-saudara. Tidak sembarangan kalau firman Tuhan itu mengatakan. Oleh sebab itu persiapkanlah hidup kita ini dengan iman yang kokoh. Ya, semakin diuji. Beberapa tulisan dikatakan akan ada ujian seperti emas. Wah ini. Dikatakan seperti emas itu betul juga.
Saya tidak tahu, nanti tanya Pak Walelang. Mana Pak Walelang? Yang tahu kalau bagaimana emas itu dibuat, bagaimana caranya. Wih, tapi dia harus dibakar sampai pada ukuran berapa titik itu. Waduh, dia menjadi emas. Saya suka lihat juga kopi. Kopi, saudara-saudara. Siapa suka minum kopi sini? Sudah tahu proses kopi? Orang yang suka minum kopi harus belajar proses kopi. Gimana dia harus ini jemur di sini. Tapi akhirnya cappuccino. Waduh, sedap, saudara-saudara. Waduh, luar biasa, saudara-saudara. Jadi pembentukan, pemrosesan iman kita ini, dia akan berjalan terus. Iman menyelamatkan, iman pertama percaya pada Yesus itu gampang. Artinya menyelesaikan dosa. Tuhan selamatkan kita. Puji Tuhan. Tetapi untuk mempercayai Yesus itu iman. Kita percaya kepada Yesus, percaya. Tapi mempercayai hidup kita kepada Dia. Saudara bisa lakukan itu enggak? Serahkan hidup kepada Yesus. Kita mempercayai Dia. Ya kita sudah diberi contoh. Ya, tapi saya senang lihat ulangi contoh ini. Seorang katanya di Niagara, dia menyeberang. Siapa sudah ke Niagara? Saya sudah lihat. Wih, siapa mau nyebrang di Niagara dari Kanada ke Amerika ini? Tapi ada satu orang dia nyebrang. Wih, orang tepuk tangan. Lalu dia bertanya, siapa mau ikut aku? Saudara mau ikut enggak nyebrang sama dia? Boro-boro. Tapi tiba-tiba ada satu anak melok. Aku. Wih, anak ini ikut. Waktu di tengah tali itu di perjalanan orang-orang sudah. Tapi dia tiba dengan selamat. Lalu orang tanya kepada anak itu, kenapa kamu sih mau ikut sama orang itu? Lah itu papaku kok katanya. Jadi dia percaya papanya, saudara-saudara. Apakah kita mempercayai diri kita kepada Tuhan? Percayakan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan yang jamin kehidupan kita. Sebabnya banyak hamba-hamba Tuhan, khusus GPDI, saya tidak bicara yang lain. GPDI ada di mana-mana seperti BRI, Bank Rakyat Indonesia. Wah, di mana ada BRI? Di sana juga tidak ada BRI, tapi ada GPDI, saudara-saudara. Jemaatnya piro? 2, 3. Saya sering dapat SMS dari desa-desa. Tolong saya anak 4, ambil anak 4 lagi jadi 8. Saya jawab, siapa suruh ambil 4 lagi kok? Sudah punya 4 kok, mau cari 4 lagi. Cari susah sendiri. Tapi itulah GPDI, saudara. Banyak alasan-alasan. Macam-macam. Ada kalanya masuk di akal, ada kalanya juga keterlaluan, goblok. Tapi itu namanya GPDI, saudara. GPDI ini terkenal pinternya tapi banyak bodohnya juga. Saya bisa berkata begitu karena saya juga bodoh. Tapi saudara-saudara, mari kita pertahankan iman kita. Haleluya. Kesaksian kemarin dari Ibu Dokter Gigi Sinta, dia harus dipindahkan ke satu tempat di mana dia harus berhadapan dengan dokter-dokter ahli dan macam-macam itu. Ya, apakah ibu ini minta? Tidak. Tapi kalau dia ditempatkan itu berarti Tuhan punya maksud, saudara-saudara ya. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, mari kita ambil hikmah dari 5 anak darah yang pintar. Mereka mengajarkan kita untuk bertahan. Mereka mengajarkan kita untuk mempersiapkan benar-benar. Karena ini menentukan. Kalau kita lihat kehidupan ini menentukan. Hari-hari yang kita lewati ini menentukan kita. Apakah kita luput, apakah kita menang dari serangan dunia, serangan iblis. Ataukah kita kalah. Iman kita harus betul-betul
teruji. Iman Abraham sudah memberikan satu bukti bahwa ketaatan dengan iman itu beda-beda tipis, saudara. Tetapi yang lucu, ketaatan Abraham itu menghasilkan apa, saudara? Siapa bisa menjawab? Menghasilkan apa? Menghasilkan domba. Aneh ya. Ketaatannya menghasilkan domba. Itu ada domba di sebelah. Bukan Ishak, tapi domba. Jadi apa yang kita lakukan, ketaatan kita akan menghasilkan hal-hal rohani, saudara-saudara. Haleluya. Domba yang disembelih itu gantikan Ishak. Yesus. Semua ada pada Yesus. Kalau kita taat, saudara-saudara, semua ada pada Yesus. Dia siapkan kita. Saya suka ulangi firman Tuhan. Dan saudara, mari saudara coba renungkan ayat ini, Matius 6 ayat 33. Sudah tahu ayat ini bukan? Coba kita sebut walaupun tidak lengkap kalimatnya. Cari dulu. Dan terus. Waduh, jadi sudah lihat hal-hal rohani yang lebih utama. Cari Tuhan. Ini yang selalu diajak kepada kita. Orang-orang Kristen, persiapkan hal-hal rohani kita. Dunia yang kita miliki ini sekarang habis, satu saat akan berlalu. Kemarin saya jumpa Bapak Tandean, 88 tahun. Kena kanker di kantong kemih. Ada darah. Kenapa Pak Tandean susah? Anak saya juga kena kanker. Itu ada di atas. Tidak berdaya. Kalau saya sudah siap. Tapi saya kasihan cucu-cucu kecil-kecil. Ya betul. Saya bilang memang perasaan kita ini suka dikaitkan dengan dunia ini. Dengan semua di dunia. Tapi kita mengerti bahwa sesudah dunia ini ada dunia baru di dalam Tuhan. Itu yang penting nanti. Jadi saudara-saudara, marilah kita berusaha hari-hari ini pertahankan iman. Jangan sampai kita goyah, saudara-saudara. Kita goyah. Kita goyah. Kalau kita berpikir yang baik, berpikir positif, maka kita sebagai orang-orang percaya, kita ikuti firman Tuhan, saudara-saudara. Kita ambil firman Tuhan, kita jadikan itu kehidupan kita, saudara-saudara. Dan yang kedua, yang harus dipersiapkan, selain iman, ketekunan iman, tentu ini berbicara mengenai kehidupan rohani yang baik. Nah, kalau kita berbicara tentang kehidupan rohani yang baik, dia tidak stuck. Dia tidak sampai saja dipercaya pada Tuhan, selesai. Tapi saudara, saya sudah katakan tadi, 2 Petrus pasal 1. Mari kita masuki bagian yang terakhir ini. 2 Petrus pasal 1. Tidak apa-apa, kita lewat sedikit jamnya. Karena cuma satu kali ya. Satu kali tidak apa-apa. 2 Petrus pasal 1. Nah di sini saudara lihat ada tangga-tangga naik dari orang Kristen. Tangga-tangga naik ini menentukan kalau kita tidak di dalam bagian ini kita akan kandas, kata Alkitab. Kita tidak bisa jalan seperti kapal. Saudara-saudara, masih ingat beberapa minggu lalu kapal terbesar, kapal kontainer besar kandas di Sungai Nil. Buntulah Sungai Nil. Rugi berapa triliun. Ya. Pemerintah Mesir. Kandas. Kerugian besar. Tapi mari kita ikuti bagian ini. Di ayat 2 Petrus pasal 1 ayat yang kelima. Kita mulai di sana. Mulai dari iman. Ya. Tapi mari kita masuk
pada bagian berikut. 2, 3. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan, pada pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan. Nah, perhatikan di 2 poin terakhir. Kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara. Puncaknya di situ. Puncaknya di mengasihi semua orang. Jangan terbatas kasih kita. Hanya yang kita senangi. Untuk apa kita memberi kepada orang yang kita senangi? Tidak ada arti katanya Alkitab. Tapi kepada orang yang kita tidak senangi, mungkin yang tidak seagama dengan kita. Itu yang kita harus lakukan. Nah, itu yang kemarin Pak Alfa saksikan orangnya. Ya. Dia tertarik dengan agama Kristen. Karena mengajarkan kasih dan melakukan kasih. Beda dengan ajaran kutuk, bencilah mereka, kafirkan mereka. Tidak, kita Kristen diajar mengasihi sesama kita, saudara-saudara. Haleluya. Ini keunggulan rohani kita. Saudara lihat di poin yang kedua, kebajikan itu. Saya ada dengar satu khotbah itu dari Pak Yos Hartono. Kebajikan di sini katanya arete. Arete itu bahasa aslinya akhlak yang unggul, kelakuan yang unggul. Orang Kristen harus unggul dalam moralnya. Haleluya, saudara-saudara. Haleluya. Kita dikenal terang dunia. Dia bercahaya. Mari sidang jemaat persiapkan. Persiapkan iman kita, jaga, pelihara iman kita. Dan bertumbuh, bertambah-tambah di dalam kerohanian kita. Saudara-saudara. Jangan mundur, jangan stuck. Tapi tambah step by step. Tambah terus, berjalan terus. Amsal 4 ayat 18 sebagai akhir dari ayat atau khotbah saya. Amsal 4 ayat 18. Mari dibacakan ayat itu. Amsal 4 ayat 18. Kita berdiri bersama-sama, kita membaca ayat ini. Amsal 4 ayat 18. Ayat hafalan kita, tetapi saya senang sekali dengan ayat ini. 2, 3. Haleluya. Mari siapkan hati kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Belum pernah ada kasih sanggup yang bertugas maju kepadanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi
Haleluya. 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 Glory, haleluya. Terpujilah Engkau ya Allah, Bapa kami yang di surga. Iya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami umat-Mu ya Allah. Saat ini Tuhan, kami sudah dilengkapi. Kami sudah mendengar firman-Mu ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih buat hari ini. Karena hari ini kembali Tuhan kami dikuatkan oleh firman Allah. Kami kembali diteguhkan dengan iman percaya kami. Terima kasih. Bahwa Engkaulah Allah satu-satunya yang berkuasa. Engkaulah Allah yang harus disembah dan dipuja. Tidak ada yang lain Tuhan selain Engkau. Inilah Tuhan menjadi iman percaya kami sebagai umat Kristiani Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga buat firman-Mu Tuhan. Sekarang Tuhan Yesus, hati kami telah kami siapkan pagi ini untuk menerima kembali apa yang telah Engkau lakukan bagi kami. Kami akan menerima tubuh dan darah-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Ya, Tuhan. Apa yang telah Engkau lakukan Tuhan kepada murid-murid-Mu, lakukanlah itu juga kepada kami saat ini ya Tuhan. Yesus, Supaya Tuhan. berkat Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus mengalir dan menjadi bahagian kami pada pagi hari ini. Haleluya. Kami sambut Tuhan Yesus, tubuh dan darah-Mu. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Kutunggu Yesus tak lama lagi. Dan aku tunggu Dia segera. Kemuliaan dalam dunia yang bisa nyanyikan dengan merdu. Dia akan lenyap, tapi dalam Alkitab dijanjikan kemuliaan kekal. Segera datang selalu ku berpegang tangannya yang ringan dan aku Dia segera. Waktu Allah memberanikan saya, Allah memberanikan saya. Pikul salib bersenyum, bersabar di dalam bencana susah. Seraya haleluya, puji Tuhan. Yang sudah dapat boleh berdiri. Amin. Haleluya, haleluya. Segera datang pagi, selalu ku berpegang tangan pribadi.
tidak berikan kesenangan. Dunia tidak berikan kesenangan. Nama pun tidak harus perjalanan hidupku tak terpandang, tapi Dia kenal aku. Haleluya. Tunggu Yesus, tunggu Yesus lagi. Haleluya. Mari menyanyi dengan menunggu Tuhan. Kami siapkan iman kami, kerohanian kami Tuhan. Oh, selalu sekali lagi kornya, bertunggu Yesus. Haleluya. Oh, tunggu Yesus. Tak lama lagi. Amin. Haleluya. Segala datang berjaya. Selalu ku berperang. Tangan Tuhan menyertai kita semua. Tangannya yang kuat membela saudara dan saya. Satu kali lagi. Tunggu Yesus, menanti Yesus. Tunggu Yesus lagi. Haleluya. Segala datang tinggi-tinggi roti ini. Saudara-saudara, kita akan berperang lawan setan, lawan dunia ini. Tapi Yesus berkata, jangan takut, aku besertamu. Kita bersekutu dengan Tuhan pagi ini di dalam perjamuan Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, mengucap berkat, memecah-mecahkannya dan lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan, puji Tuhan. Kita angkat cawan ini. Oh, puji Tuhan. Yesus telah mati dan darahnya, Alkitab berkata, menyucikan kita dari segala dosa-dosa kita. Sudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Haleluya. Kita minum dalam nama Yesus. Bapak Nauta berdoa, ucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setelah kami mendengarkan firman-Mu, kami juga mengikuti perjamuan kudus. Kami telah makan tubuh Yesus dan kami telah minum darah Yesus. Darah yang memberi kemenangan bagi kami dimanapun kami berada. Sehingga tantangan apapun yang terjadi, ajarlah kami hidup di dalam firman-Mu. Melakukan firman-Mu, melakukan kehendak Bapa, tetap menantikan Tuhan. Karena janji-Mu Engkau akan selalu, oh Tuhan, memperbaharui kuat orang yang menantikan Tuhan. Dan kami juga tetap pegang teguh bahwa Engkau akan mengadakan perkara-perkara ajaib. Tidak ada perkara yang mustahil bagi orang percaya. Kami semua sebagai orang percaya, di dalam nama Yesus, kami akan melangkah, kami akan berbuat apa yang Tuhan kehendaki. Tolonglah Tuhan, bagi kami tidak ada yang terkecuali. Tetap keberkatan menjadi berkat, menjadi saluran berkat bagi orang lain. Mengasihi sampai pada musuh dan seteru sekalipun, sebagaimana tuntutan-Mu. Oh Tuhan, tolong, kami tetap yakin Engkau akan mengadakan perkara ajaib dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, tetap bekerja dalam kami dan bekerja terlebih dalam keluarga hamba-Mu Bapak Gembala kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpuji nama Tuhan. Kita sudah diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan dan perjamuan nasi yang kudus. Sambil gelas-gelas akan diambil, kita pujikan, Kutunggu Yesus tak lama lagi. Haleluya, haleluya. Kutunggu Yesus tak lama lagi. Terpuji nama Tuhan. Selanjutnya kami akan bacakan beberapa pengumuman selama sepekan. Pembacaan Alkitab harian pada hari ini Minggu tanggal 6 Juni sudah sampai pada ulangan pasal yang 1 dan Minggu tanggal 13 Juni sampai pada ulangan pasal yang ke-8. Haleluya. Ibadah GPDI Mungsing akan diadakan setiap hari Rabu tanggal 9 Juni pukul 18.15 tempat GPDI Mungsing. Haleluya. Ibadah gabungan pemuda dan remaja melalui Zoom akan diadakan setiap hari Jumat tanggal 11 Juni pukul 20.00. Doa puasa jemaat setiap Sabtu diadakan pada pukul 15 sampai dengan 17. Besok hari Sabtu 12 Juni, tempat di Main Hall GPDI Raja Wali. Ibadah raya komunal besok hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 pada pukul 8 sampai 9.30 disertai live streaming, tempat di Main Hall GPDI Raja Wali. Haleluya. Ibadah komunal sekolah minggu diadakan juga di hari Minggu tanggal 13 Juni
pukul 8 di tempat ruang serbaguna. Selamat ulang tahun pada bulan Juni tanggal 6 kepada Bapak Charles P. Simanjuntak, kepada Bapak Jackson Daniel Rumambi. Pada 9 Juni, Ibu Magdalena Lilung. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Kami serahkan kembali pada Bapak Gembala. Puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita. Ada satu lagu yang sudah lama tidak dinyanyikan. Ini menyatakan tentang Yesus akan datang. Haleluya. Haleluya. Yesus mau datang kembali. Haleluya, haleluya, Yesus mau datang kembali. Haleluya, 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 Yesus mau datang kembali. Haleluya, haleluya, Yesus mau datang kembali. Bapa di surga, pada akhir dari ibadah ini, kami kembalikan semua pujian, hormat, kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh beribadah dan mengagung-agungkan Tuhan. Dan firman-Mu boleh dinyatakan untuk kami sebagai gereja Tuhan bersiap menanti kedatangan Tuhan. Tolonglah kami supaya kami boleh kuat, kami bertahan dan kami menang. Dan kami telah menjaga dan memelihara iman kami. Terpujilah Tuhan, kami serahkan hidup kami seminggu ini dalam tangan Tuhan. Dalam pimpinan Tuhan, dalam kuasa Tuhan, dimanapun kami berada, beraktivitas, bahkan di rumah masing-masing, Tuhanlah pemelihara hidup kami. Sekarang kekasih-kekasihku, kembalilah ke rumah masing-masing dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam Yesus Kristus, pengentaran pimpinan persekutuan Roh Kudus, menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa